Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya senang sekali bisa menjelaskan materi perkuliahan. Khususnya pada pertemuan keempat ini, topik perkuliahan kita adalah identitas nasional sebagai karakter bangsa. Oke, langsung saja kita akan membahas bersama ya. Ya, pertama-tama sebelum kita membahas identitas nasional, kita akan membahas mengenai globalisasi terlebih dahulu ya. Jadi, kenapa kita memerlukan mengetahui, perlu juga mempelajari tentang identitas nasional kita ini. Yang pertama adalah latar belakang globalisasi. Nah, kita tahu pada era saat ini kita memasuki suatu era yang bernama globalisasi, di mana semua sumber informasi tidak terbatas dan terbendung. Negara juga memiliki tantangan besar dalam menghadapi perubahan politik, ekonomi, sosial budaya asing ya, dan perubahan tersebut masuk ke dalam Indonesia ya, ke dalam negara kita melalui teknologi informasi, kemudian melalui berita-berita dan melalui YouTube dan lain sebagainya. Nah, hal-hal ini adalah salah satu dampak dari globalisasi, di mana hal tersebut tidak mungkin bisa kita bendung. Nah, apa dampaknya terhadap jati diri bangsa? Globalisasi yang tidak arus informasi yang tidak terbendung tersebut, apabila kita tidak memiliki jati diri bangsa khususnya, maka konsekuensinya adalah terjadi pergeseran nilai-nilai, terjadi pergeseran pemahaman ideologi, bahkan juga sikap mental yang kemudian bertentangan dengan jati diri bangsa. Contohnya, kita tahu sekarang banyak sekali budaya-budaya asing ya, contohnya budaya hedonisme, konsumerisme, itu sangat bertentangan dengan jati diri bangsa. Nah, tetapi karena adanya arus informasi yang tidak terbendung, sehingga hal tersebut tersampaikan, dan sebagian masyarakat kita atau mungkin generasi muda kita kemudian meniru hal-hal tersebut. Nah, ini kan kalau kita tidak mempunyai barrier yang kuat, makanya kita akan terbawa oleh arus globalisasi yang bersifat negatif tersebut. Nah, oleh karena itu, agar suatu bangsa tetap dapat bertahan dalam menghadapi globalisasi, maka negara tersebut harus dapat meletakkan jati dirinya dan identitas nasionalnya, jati diri atau identitas nasionalnya sebagai bentuk kepribadian. Bentuk kepribadian siapa? Bentuk kepribadian diri kita sendiri sebagai warga negara, dan juga kepribadian dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, ini adalah beberapa contoh dari tantangan globalisasi ya. Yang pertama, adanya pembentukan organisasi internasional yang memang sebetulnya adalah untuk mengakomodasi kepentingan dari sekelompok negara, contohnya misalnya ASEAN, untuk menghadapi arus ekonomi yang terlalu kuat di barat sana, atau juga ada persaingan ekonomi global yang luar biasa tinggi, sehingga negara-negara ASEAN ini yang rata-rata menjadi negara berkembang membentuk suatu persatuan ya, yaitu masyarakat ekonomi ASEAN, ya kan? Nah, di sini kita dapat bersaing kita dapat terbuka, era keterbukaan, misalnya ekspor, impor, barang dan jasa dan lain sebagainya. Nah, di sini diberikan kemudahan-kemudahan untuk meningkatkan perekonomian dari negara-negara yang tergabung dalam MEA. Apakah itu merupakan hal positif? Ya, merupakan hal positif. Tetapi tidak juga tidak semuanya positif, tetapi juga terjadi beberapa benturan dengan nasionalisme kita sendiri. Misalnya sekarang kita boleh menerima impor ya produk-produk dari negara-negara yang tergabung dalam ASEAN, misalnya tanpa adanya pembatasan atau tanpa adanya kesulitan
persyaratan-persyaratan impor. Sehingga kalau kita tidak mampu bersaing, produk dalam negeri tidak mampu bersaing, nah ini kan kita akan menjadi negara konsumtif, bukan negara yang eksportir, kira-kira seperti itu. Nah ini merupakan sebenarnya suatu bentuk benturan antara internasionalisme dengan nasionalisme ya. Di satu sisi kita harus mencintai produk dalam negeri, tetapi di sisi lain kita ikut anggota MEA gitu kan. Sebenarnya juga untuk kita sendiri. Nah ini merupakan tantangan dari globalisasi. Yang kemudian adanya budaya-budaya asing yang pasti ada yang budaya positif, ada juga budaya negatif. Ada juga berkembangnya paham human rights yang begitu luar biasa, yang sekarang orang juga sangat aware terhadap isu human rights itu sendiri, orang sudah paham hak-haknya. Nah ini apakah tidak menimbulkan benturan di dalam negeri ketika adanya misalnya kebebasan berbicara tetapi adanya pembatasan. Kalau misalnya itu merupakan hoax, ujaran kebencian, nah itu merupakan melanggar hukum. Tetapi orang-orang hak asasi manusia itu mengatakan itu adalah kebebasan berpendapat. Nah ini kan banyak sekali tantangan ya. Nah kemudian adanya teknologi informasi yang semakin maju, juga paham demokrasi yang semakin terbuka. Itu adalah tantangan dari globalisasi. Nah kita harus mempunyai ya untuk menyikapi tantangan tersebut ya, tidak terbawa arus dari pada globalisasi, kita harus mempunyai jati diri bangsa atau mempunyai identitas diri kita sendiri agar tidak terbawa arus globalisasi yang kemudian melunturkan nilai-nilai identitas nasional kita. Nah, kita akan masuk kepada pengertian dari identitas nasional itu sendiri. Nah, identitas nasional menurut pakar yaitu Kailan dan Ahmad Zubeidi mengatakan yaitu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Setiap negara di dunia ini memiliki identitasnya sendiri-sendiri ya. Nah, identitasnya itu sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri, karakter dari budaya bangsa tersebut, karakter dari bangsa tersebut. Identitas nasional itu mungkin lebih dikenal dengan kepribadian suatu bangsa itu seperti apa ya. Oke, itu dia. Nah, kemudian proses lahirnya identitas nasional itu sebenarnya identitas nasional itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah identitas kultural ya. Identitas kultural itu bisa dikatakan suatu identitas yang diambil dari kebudayaan ya. Nah, di sini seperti adanya kesamaan ras, suku, agama, adat istiadat, budaya, keturunan daerah asal ya. Nah, unsur-unsur ini menjadikan identitas nasional, identitas kelompok bangsa yang bersangkutan itu bisa dibedakan dengan bangsa lain. Kayak di Indonesia ada suku Minang, ya kan, suku Betawi, suku Jawa dan lain sebagainya. Nah, identitas budaya inilah yang juga bisa dikategorisasi sebagai pembeda antara bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Nah, kemudian ada juga identitas politik atau identitas kebangsaan. Identitas politik itu biasanya adanya kesamaan primordial atau kesamaan pandangan tentang penciptaan suatu bangsa ya. Bisa di sini menjadi bangsa Indonesia itu dalam sejarahnya begitu diciptakan kita mempunyai kontrak sosial yang namanya Undang-Undang Dasar. Kemudian kita mempunyai ideologi yang namanya Pancasila. Kemudian kita mempunyai simbol-simbol negara seperti seperti Bhinneka Tunggal Ika ya, burung Garuda dengan Bhinneka Tunggal Ika. Terus kemudian ada bendera negara dan lain sebagainya. Itu adalah identitas politik ya, atau kesamaan primordial untuk menciptakan bangsa tersebut menjadi sebuah negara. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana suatu hal bisa dikatakan menjadi identitas nasional? Di sini kita perlu yang namanya parameter ya, parameter atau patokan. Patokan hal-hal yang menjadi ukuran dan patokan yang digunakan untuk menyatakan bahwa ini adalah ciri khas suatu bangsa. Parameter pertama adalah pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas masyarakat sehari-hari. Jadi identitas nasional ini bisa diambil dari bagaimana pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas masyarakat sehari-hari di Indonesia
itulah yang menjadi identitas nasional Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, parameter yang kedua adalah lambang, ciri khas atau simbol daripada negara tersebut. Kalau di Indonesia bisa jadi itu burung Garuda, lagu kebangsaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, alat yang digunakan untuk mencapai tujuan seperti bangunan, teknologi, dan juga tujuan yang ingin dicapai suatu bangsa yang unggul dan berprestasi di bidang tertentu. Ya, ini nanti Anda bisa baca di modul selengkapnya ya tentang parameter identitas nasional itu sendiri. Oke, kalau di Indonesia apa saja yang menjadi identitas nasional yang bisa dikategorisasi sebagai identitas nasional ini adalah yang pertama adalah suku bangsa kita. Indonesia terdiri dari kurang lebih 300 suku bangsa. Yang kedua adalah kebudayaan kita, ada juga bahasa kita, dan juga bisa menjadi dan juga satu lagi adalah kondisi geografis dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, ini dia dari parameter tadi, maka dapat dikategorisasi identitas nasional Indonesia itu apa saja. Yang pertama bisa kita lihat misalnya dari simbol negara, ataupun simbol negara kita adalah lambang negara Pancasila, ya kan, ada lagu kebangsaan Indonesia Raya, ada semboyan budaya, semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, ada lagu kebangsaan Indonesia Raya, ya kan, ada bahasa, ada undang-undang dasar sebagai konstitusi, ya kan, kemudian ada juga wawasan Nusantara, dan juga ada juga budaya yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Nah, ini adalah identitas nasional bangsa Indonesia, di mana selengkapnya tentang identitas nasional bangsa Indonesia Anda bisa baca secara lengkap di modul. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di modul kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.